Sikap Redaksi Madinah dalam sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap redaksi menyikapi peristiwa dan isu yang berkembang di ruang publik masyarakat Mandailing Natal dari sudut pandang tim redaksi Start News. Kami hadir di bulan Januari 2021. Kami menyikapi situasi yang menimpa warga Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik, Marapi. Kebocoran gas H2S berujung pada meninggalnya 5 warga desa tersebut dan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit. Sikap redaksi minggu ini kami hadirkan dengan judul Kasus Keracunan H2S Antara Investasi dan Kemanusiaan. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kitab konstitusi paling tinggi di Indonesia. Indonesia memang dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, pada kenyataannya, kekayaan itu belum bisa dimanfaatkan atau diolah secara maksimal oleh warga setempat. Maka untuk itu, pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi sampai pada tingkat kabupaten membuka ruang yang sangat luas bagi investor untuk mengolah kekayaan alam tersebut dengan catatan kehadiran investor harus berdampak nyata bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di wilayah kerja. Dengan adanya ruang itu, banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, termasuk di Mandailing Natal, Bumi Kordang 9. Salah satunya adalah perusahaan panas bumi PT SMGP atau yang dikenal dengan OTP. Keberadaan perusahaan asing tidak jarang mendapat penolakan dari masyarakat. Itu pula yang terjadi di Mandailing Natal. Pada tahun 2014 lalu, ribuan warga mengusir kedatangan perusahaan tersebut, bahkan sampai ada yang meninggal dunia dan belasan lainnya digelandang polisi. Warga khawatir keberadaan perusahaan itu akan merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga. Apalagi sejak kehadiran SMGP di Madinah sudah dinilai syarat masalah. Namun, setelah melewati beragam peristiwa, SMGP kemudian mendapat tempat di masyarakat dengan berbagai catatan. Salah satunya adalah menjadikan warga di sekitar perusahaan sebagai pekerja. Setelah berjalan beberapa tahun, nyaris tak ada masalah. Baru pada tahun 2018 lalu, apa yang ditakutkan masyarakat terjadi. Kolam bekas galian perusahaan memakan korban 2 remaja yang tenggelam dan merengang nyawa. Perusahaan dinilai lalai karena tak membuat pagar pengaman. Lalu pada Senin 25 Januari kemarin, suasana di Desa Sibanggor Julu tiba-tiba mencekam. Pasalnya terjadi kebocoran gas H2S milik perusahaan. Akibatnya 5 nyawa melayang dan puluhan lainnya harus melewati perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Panjabunga. Anehnya, pihak perusahaan seakan tidak peduli. Langkah perusahaan yang terkesan abai ini disesalkan masyarakat. Apalagi sejak awal perusahaan dinilai sudah abai dengan keselamatan warga dengan tidak adanya pemberitahuan terkait adanya kebocoran ini. Insiden tersebut membuat situasi di Sibanggor mencekam. Warga mengamuk dan melempari minibus milik perusahaan. Bahkan ambulan yang ditugaskan
kritis. 5 nyawa adalah angka yang mahal. CSR dan miliaran rupiah keuntungan perusahaan pun tak mampu menggantinya. 5 nyawa yang melayang itu tak akan bisa diganti dengan santunan sebesar apapun dari perusahaan. Anak kehilangan ibunya, ibu kehilangan putrinya, suami kehilangan istrinya, dan adik kehilangan kakaknya. Investasi yang digadang-gadang menjadi jalan bagi kesejahteraan rakyat lewat pajak dan CSR atau pengikut sertaan masyarakat sebagai karyawan harus mengorbankan nyawa manusia. Anehnya, perusahaan seperti lepas tanggung jawab, alih-alih berkolaborasi dengan pemerintah untuk penanganan situasi, perusahaan malah bersikap arogan dengan tidak memberi izin kepada tim yang dibentuk pemerintah dengan dalih izin perusahaan bukan dari kabupaten. Bahkan untuk pemulangan warga yang menjadi korban pun tidak difasilitasi oleh perusahaan. SMGP, seperti kata masyarakat, tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dengan situasi yang begitu pelik, apalagi telah sampai memakan korban, seharusnya pemerintah melakukan tindakan yang dianggap penting untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan, bukan hanya terhadap korban, tetapi juga untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. DPRD sebagai wakil rakyat harus berani berbicara dan memanggil perusahaan dengan dalih hukum yang bisa dipakai. Jika memang tak ada kuasa pemerintah daerah, rasanya bupati maupun DPRD bisa berkolaborasi untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Effendi Lubis, setiap orang harus menahan diri dan tidak terprovokasi. Maka tindakan memanggil dan mengevaluasi PT SMGP adalah satu bukti nyata menghindari provokasi. Kalau kemudian pemerintah maupun DPRD tak punya kuasa dan tak berbuat apa-apa yang memihak masyarakat secara konkret, dikhawatirkan justru menjadi satu provokasi yang mendorong masyarakat untuk bertindak anarkis. Toh, apa yang terjadi pada tahun 2014 lalu belum sepenuhnya pulih dari ingatan masyarakat. Kejadian ini tidak boleh dianggap hanya sebagai human error semata, melainkan harus ada tindakan pengusutan termasuk melihat kemungkinan kelalaian perusahaan. Investasi tak boleh lebih diutamakan dibandingkan dengan kemanusiaan. Sebesar apapun PAD yang diterima dan sebanyak apapun CSR perusahaan tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan. Investasi tidak pernah lebih besar dan lebih penting dari nyawa manusia. Jangan sampai api dalam sekam itu kembali menyeruak dan membakar amarah warga yang justru berujung pada tindakan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab semua orang sudah tahu dan paham peraturan antar warga dengan perusahaan. Hampir seluruh berujung pada pilu. Warga tertindas dan perusahaan melenggang dengan membusungkan dada. Tentu hal itu tidak ingin kita saksikan di bumi Gordang Sambilan, tanah para ulama dan negeri taat beradat dan beribadat ini. Demikian sikap redaksi untuk pekan ini. Terima kasih, sampai jumpa pada sikap redaksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Sikap redaksi Madinah dalam sepekan.